Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami berharap panjenengan semua masih dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan menghayati penderitaan Tuhan Yesus dengan membangun ibadah Jumat Agung. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memuliakan nama Tuhan memakai Kidung Jemaat 9 ayat pertama. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam panggilan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Bersama kita menghayati sengsara Tuhan di dalam masa Jumat Agung. Mari bersama dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Engkau pribadi yang telah menanggung sengsara dan kesalahan kami. Engkau pribadi yang menganugerahkan kami keselamatan atas kematian dan pengorbananmu. Kami bersyukur akan semua yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, sebagai manusia-manusia milik Allah, sebagai manusia-manusia yang telah menerima cinta kasih sayang-Nya, kita yang telah menerima kelemah lembutan itu, mari saat ini kita bersama melihat setiap langkah kehidupan kita secara pribadi. Tidak jarang kita sebagai manusia, ketika kita memiliki angan-angan, ketika kita memiliki harapan, dan ketika kita memiliki sebuah cita-cita, tidak jarang berbagai macam cara kita tempuh. Tidak menutup kemungkinan kekerasan pun juga kita alami demi sebuah angan-angan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini mari kita bersama melihat perjalanan kehidupan kita, milik Allah yang telah benar-benar mendapatkan cinta kasih sayang keselamatannya. Kita yang telah menerima kelemah lembutan itu, mari bersama kita melihat diri kita secara pribadi. Benarkah kita telah memberlakukan kelemah lembutan Tuhan di dalam kehidupan ini? Jemaat dipersilahkan mengambil waktu secara pribadi menghadap Tuhan di dalam pengakuan dosa. Engkau yang telah memberikan kami cinta kasih sayang dan kelemah lembutan yang indah. Engkau yang benar-benar menganugerahi kami dengan sebuah keistimewaan yang berharga. Sebuah kehidupan baru yang jauh dari pelanggaran, cacat, celah, dan dosa. Telah kami terima sebagai bentuk anugerah pemberian Tuhan yang sangat berharga dalam hidup kami. Akan tetapi ya Allah,
Terkadang kesemuanya itu tidak berdampak sama sekali dalam kehidupan kami. Ketika ego kami, ketika kerakusan kami dan hawa nafsu kami membuat kami menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kami inginkan dan apa yang menjadi hasrat diri kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam ibadah pada saat ini kami bertelut sujud di hadapan-Mu memohon pengampunan. Engkau berkenan untuk menyucikan dan mengampuni kami. Karena kami meyakini hanya di dalam Kristus Yesus kami benar-benar mendapatkan kesucian dan benar-benar mendapatkan pengampunan yang sejati. Kepadamu Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Kidung Jemaat 158 baitnya yang pertama. Sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama pada ibadah pada saat ini, kita akan bersama menggumuli, mendengarkan sabda Tuhan yang kita akan terima dari Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita bersama-sama membaca menggumulkan sabda Tuhan ini, mari terlebih dulu kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang penuh cinta, kasih sayang, dan lemah lembut yang terus menyapa mengingatkan kami. Terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami ini ya Allah. Dan pada saat ini, dalam penghayatan kami di masa sengsara Kristus, di dalam masa Jumat Agung ini, kami akan bersama-sama Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami bersama-sama pun memohon terang petunjuk dari Tuhan mengalir dalam diri setiap kami. Menyerahkan hamba-Mu yang Kau utus untuk mengabarkan kabar sukacita ini, kami pun juga memohon Engkau memberikan tuntunan dan penyertaan, sehingga setiap yang terjadi bukan kehendak manusia, tetapi sungguh nyata kehendak Allah yang terjadi. Terima kasih ya Allahku, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11 yang demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia,"
Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yang berbahagia adalah kita umat Allah yang mau dengan sungguh-sungguh dan serius menggumuli setiap sabda Tuhan, merasakan dalam kehidupan kita, dan secara terus-menerus menyatakan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan, pembacaan sabda Tuhan ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 152, baitnya yang ketiga. Yesus, ku sambut sabdamu, terimalah pujian dan doa syukur dariku bagai persembahan. Di dunia ini, ketika kita memiliki sebuah angan-angan, ketika kita memiliki sebuah cita-cita atau harapan, terkadang cita-cita, harapan, dan angan-angan itu menjadi sesuatu yang sangat utama dalam diri kita, dan tidak jarang sebagai manusia, terkadang harapan itu ingin kita raih dengan apapun caranya, dengan apapun yang sudah kita tata, dan terkadang cara-cara yang kita lakukan itu berujung pada sebuah kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini bukan hanya kekerasan secara fisik, tapi juga kekerasan secara batin maupun kekerasan sebagai psikis kita. Ada seorang yang pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat tega. Ketika angan, ketika harapan, ketika cita-citanya, itu ada yang menghalangi. Beribu-ribu cara akan dilakukan meskipun itu akan menyakiti orang di sekitar mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat bacaan kita pada saat ini, tulisan Yohanes pasal 18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Teks ini menceritakan bagaimana pada saat itu Yesus bersama dengan para murid masuk pada sebuah taman, di mana ada sebuah taman yang hening, taman di mana Yesus ingin bersama-sama para murid berdoa kepada Allahnya. Akan tetapi ketika Yesus sedang ada di dalam taman itu, datanglah Yudas bersama dengan para imam dan juga para prajurit lengkap dengan perlengkapan peralatan mereka. Prajurit membawa suluh, membawa lentera, dilengkapi dengan berbagai macam senjata. Seakan-akan Yesus ingin diajak perang oleh para prajurit itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini semakin menunjukkan bahwa ada sebuah harapan, ada sebuah angan-angan pada saat itu bahwa Yesus harus tiada dari dunia. Ada sebuah harapan dari para imam yang merasa terusik. Ada harapan dari para ahli Taurat yang merasa posisinya mulai tergeser karena Yesus, yang akhirnya menjadikan mereka murka dan ingin menyingkirkan Yesus untuk selamanya.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang terkadang harapan yang tidak bisa dikendalikan itu bisa membutakan mata batin dan mata hati kita. Tetapi ketika kita melihat runtutan bacaan teks yang telah kita baca saat ini, ketika Yesus diperhadapkan dengan posisi itu, Yesus tampil di depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kau cari?" Dan mereka mengatakan, "Yesus dari Nazaret." Akulah dia. Yesus benar-benar menampilkan dirinya supaya tidak ada kekerasan di antara para murid bersama prajurit. Jelas dikatakan ketika Yesus mengatakan itu, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Sama sekali Yesus tidak menginginkan adanya kekerasan terjadi di antara murid, orang-orang di sekitarnya bersama dengan para prajurit-prajurit itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi tidak disangka di ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, Simon menghunus pedang dan menghempaskan itu di telinga salah satu hamba imam besar tadi. Simon ingin membela Yesus. Simon ingin benar-benar melindungi Yesus, tetapi cara Simon salah. Simon menggunakan cara kekerasan. Oleh karena itu di ayat yang ke-11 Yesus mengatakan, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Dengan benar-benar ikhlas hati, Yesus siap untuk menjalani sengsara. Yesus tidak ingin dibela, tetapi Yesus ingin menunjukkan bagaimana cinta Allah kepada manusia. Setiap kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Setiap kekerasan akan menambah runyam setiap pergumulan kehidupan. Yesus sangat benar-benar menolak setiap hal yang berbau dengan kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita saat ini tahu bahwa kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, maka di penghayatan kita di masa Jumat Agung ini, ketika Yesus harus mengalami sengsara itu, bukan dalam artian Yesus kalah, tetapi itu menunjukkan bagaimana Yesus sangat membenci sebuah kekerasan. Kita sebagai manusia miliknya, kita sebagai umat yang dicintainya, yang telah menerima sapaan kelemah lembutan itu, mari saat ini kita benar-benar menghindari setiap kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Mari kita tunjukkan sifat lemah lembut kita seperti Kristus yang telah mengajari kita di dalam kehidupan ini. Selamat menghayati sengsara Tuhan dalam keheningan dan dalam kelemah lembutan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari bersama kita merespon renungan ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 170 baitnya yang pertama. Pemantapan kita dalam pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama mengungkapkan rasa syukur kita di hadapannya, dengan terus-menerus mengingat bagaimana kelemah lembutan Kristus yang menyapa kita, Kristus yang tidak pernah menginginkan adanya kesengsaraan, Kristus yang tidak pernah menginginkan adanya kekerasan. Mari kita nyatakan itu dengan sukacita, bersama kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi kidung jemaat 183, bait yang pertama sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan ufuk tidur bagi mereka. Mari saudaraku yang terkasih, kita masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, Engkau benar-benar mengingatkan kepada kami arti kelemah lembutan. Engkau mengingatkan kepada kami agar kami benar-benar menjauhi setiap bentuk kekerasan baik fisik maupun batin dan psikis. Itu adalah cerminan bahwa kami adalah benar-benar menjadi umat yang mengenal Engkau, yang terlebih dulu memberikan teladan contoh kepada kami. Kiranya apa yang telah kami terima di dalam penghayatan kami di masa sengsara-Mu benar-benar meresap dalam batin kami, menjadikan kami manusia-manusia yang sungguh-sungguh mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan setiap keberadaan saudara-saudara kami yang pada saat ini berjuang menjadi pelayan-pelayan masyarakat, teristimewa terkhusus mereka yang menjadi tenaga medis di tengah-tengah wabah situasi kondisi yang saat ini dihampiri virus corona ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberikan kekuatan, ketabahan bagi mereka. Terlebih Tuhan berkenan memberikan perlindungan dan kekuatan dalam batin mereka. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan keberadaan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu, teristimewa di sekitar kami, Kabupaten Kediri. Kami memohon Bapa, Engkau benar-benar memberikan keamanan dan menjadi beteng yang kokoh bagi kehidupan bernegara ini. Menyerahkan secara total pelayan-pelayan-Mu yang ikut ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada di tubuh gereja. Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kebijaksanaan. Pada saat ini Bapa, kami pun juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan berkenan pula untuk menyucikan dan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar menjadi sarana kemuliaan nama-Mu semakin nyata dan semakin dirasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya harapan, doa, dan syukur kami ini ke dalam kuasa Kristus yang telah mengajari kami bahasa cinta, arti pengorbanan, dan kelemah lembutan. Amin.
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan terus mengingat bagaimana pengajaran Kristus tentang arti sebuah cinta, pengorbanan, dan kelemah lembutan itu menjauhi segala bentuk kekerasan, dan kita nyatakan itu dalam kehidupan kita setiap saat. Kidung Jemaat 174 baitnya yang pertama. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku telik karena iman, dan aku bahagia tetap. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dengan segala kerendahan hati terimalah berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa ada mengalir dalam kehidupan saudara sebagai pribadi yang terus mewujud nyatakan kelemah lembutan, menjauhi segala bentuk kekerasan, cerminan pribadi milik Kristus saat ini kekal selamanya. Amin.